Saya akan mengawali dengan satu ayat ini, saudaraku. Amos pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ketiga. Biar firman ini menjadi landasan dalam nanti saya menjelaskan apa yang saya maksudkan dengan harmony with Jesus. Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Saya tarik sebentar, saudaraku. Saya akan bacakan dari terjemahan The Message. Karena ini akan lebih memudahkan saudara untuk memahami. Do two people walk hand in hand? Apakah dua orang berjalan bergandengan tangan if they are not going to the same place? Kalau mereka tidak pergi ke tempat yang sama. What do you mean, Pastor? Sebenarnya sesederhana ayat ini sedang ingin menegaskan, saudara. Kalau dua orang itu mau berjalan bersamaan, ya harus sepakat dulu. Nggak bisa loh jalan bersama kalau nggak ada kesepakatan. Kalau dua orang dia mau berjalan bersama, Pak, ya harus setujuan dong. Kalau enggak gimana bisa jalan sama-sama kalau beda tujuan. Kemana kita perginya beda gitu. Sesederhana saudaraku, kebayang enggak jalan sama seseorang yang kita enggak seharmoni, enggak seirama. Saya misalkan dengan pakai skirt seperti ini, rok seperti ini, terus Pak Jo pakai celana panjang santai, terus yang satu jalannya judeng. Nah saya jalannya gini, saudara. Yang satu jalannya cepet, yang satu jalannya lambat. Itu aja masih oke, Pak. Kalau yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, bubar jalan, Pak. Nggak bisa. Berapa banyak di tempat ini yang setuju by now, selama bulan April ini kita sudah belajar, kekristenan bukan sekedar agama, aminnya boleh yang paling keras. Kekristenan itu adalah perjalanan kita bersama dengan Yesus. Berarti kalau kita mau berjalan bersama dengan Yesus, harus sepakat dulu. Harus in harmony. Harus selaras. Pastikan Pak, tujuannya harus sama. Pertanyaannya sekarang, Pastor, bagaimana cara kita bisa berjalan in harmony with Jesus, kan gitu? Karena tadi kita udah belajar, udah dikasih balik tadi ayatnya tadi, Amos 3 ayat 3. Bisakah dua orang berjalan bersama? Lah kalau enggak sepakat. Yang satu mau kanan, yang satu mau kiri. Enggak bisa, harus arahnya sama. Perginya ke tempat yang sama. Nah sekarang pertanyaannya jadi kalau gitu gimana ya? Kalau kita berjalan dengan Yesus, gimana kita bisa seharmoni? Kita bisa selaras dengan Yesus. Simple saudara. Sadari ini dulu. Yesus itu roh. Saya ulang. Yesus itu roh. Kalau saudara mau in harmony with Jesus, berarti belajar hidup dalam roh. Saya ulang ya. Yesus itu roh. Kalau mau berjalan dengan Yesus enggak ada pilihan lain. Harus berjalan dalam roh. Satu kali saudara, ada sebuah kisah yang menceritakan bagaimana murid-murid yang tadinya berjalan bersama dengan Yesus, tiba-tiba mereka mengambil keputusan untuk tidak lagi mengikut Yesus. Ini kisah yang sangat menyedihkan saudaraku. Happen to be pas angkanya. Yohanes 6. Nah ini suka cocokologi gitu saudara.
Oh karena ini pas semua ayatnya 666 gitu, makanya enggak baik gitu. Enggak saudaraku. Karena aslinya scroll Alkitab itu tidak di dalam bentuk pasal atau ayat. Aslinya Alkitab itu gulungan saudara. Nah ini pas aja emang kok ya angkanya pas. Yuk kita buka Yohanes 6 ayatnya yang ke-66. Sama-sama kita baca 2-3. Mulai dari waktu itu apa yang terjadi? Banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya tuh jujur ya saudara baca ayat ini buat saya ini sebuah perenungan loh. Saya jadi memahami gitu, jangankan saya, jangankan gereja. Ini the very Jesus loh. Tapi ternyata bukan hanya terjadi di gereja, bukan hanya terjadi kepada pendeta, ini Yesus. Banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Yesus. Kok bisa? Pertanyaannya kan jadi what happened nih? Apa yang terjadi gitu? Kenapa sampai ini murid-murid banyak yang meninggalkan Yesus, tidak lagi mengikut Yesus? Itu sebabnya saya ajak kalau baca Alkitab, jangan asal comot saudara. Jangan asmot. Kalau saudara cuma comot satu ayat aja, that's it, berdiri sendiri, maka saudara akan bingung. Sadari sejak dari awal Alkitab saudara itu bukan pasal dan ayat. Dia scroll gulungan saudara. Itu terus nyambung, satu dengan yang lainnya itu nyambung. Jadi kalau saudara mau baca, mau lihat kenapa ayat 66 terjadi, naik atasnya dulu. Coba ya, kita lihat ya. Buka di dalam pasal yang ke-6, Yohanes. Kita lihat, sudah ketemu belum Bapak Ibu? Yohanes 6, di ayat pertama sedang berbicara tentang apa? Apa? Jangan tersesat masuk WhatsApp, dibuka Alkitabnya saudara. Apa? Tentang apa? Ayat 1 perikopnya apa? Apa? Mujizat 5 roti 2 ikan saudara. Yesus memberi makan 5.000 orang. Turun lagi ke bawahnya, perikop berikutnya apa? Yesus berjalan di atas air. Perhatikan perkataan saya ini loh saudara. Baru ayat 16 mereka itu ngelihat dengan mata kepala sendiri Yesus berjalan di atas air. Ayat 66 mereka pergi. Saya ini perenungan yang membuat saya itu apa yang menggaransi saudara lebih baik dari mereka? Ini saya perkatakan pada saat saya di Suhu. Orang Israel mereka melihat loh, saudara dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana laut terbelah. Murid-murid Yesus melihat dengan mata kepala sendiri Pak. Ada di sini yang pernah melihat Yesus berjalan di atas air dengan mata kepala sendiri? Nah, ini murid-murid melihat dengan mata kepala sendiri Bu. Kalau mereka yang melihat laut terbelah, orang Israel Pak lihat laut terbelah, gak lama kemudian mereka menyembah lembu emas. Kalau murid-murid lihat Yesus berjalan di atas air, gak lama setelah itu mereka meninggalkan Yesus. What is your guarantee? Mujizat tidak menjadi jaminan. Saudara harus sadar itu. Saudara harus terus berjalan bersama Yesus. Bukan ngejar mujizatnya. Karena satu mujizat bisa berlalu Pak. Orang yang sama loh. Sudah lihat loh kurang apa. Tapi walk away tuh from Jesus tuh. Harus sampai akhir. Berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Sang Firman. Saya tarik lagi ya saudara. Pertanyaannya jadi apa sih yang terjadi?
Mereka baru dengar apa kok tiba-tiba mereka meninggalkan Yesus. Nah, saudara turun lagi ke bawah, orang banyak mencari Yesus, turun lagi ke bawah, maka saudara akan mendapat perikop roti hidup. Di ayat yang ke-41, saudara, Yesus ngomong gini, saudara, akulah roti yang telah turun dari surga. Sampai di situ murid-murid udah mulai tuh. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Tapi turun lagi ke bawah, saudara lihat ayatnya yang ke-53, di sana Yesus ngomong lebih keras lagi. Maka kata Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Di situ murid-muridnya galau, saudara. Sesuatu yang Yesus berbicara tentang spiritual dimension ditangkap dengan dimensi jasmani. By the way, Bapak Ibu, saya katakan ya, Tuhan kita tidak pernah mengajarkan kanibalisme. Yang sepakat katakan amin. Ini kalau enggak hati-hati, kalau ada orang yang bacanya salah, tuh Yesus aja nyuruh makan dagingnya. Sekarang ini saudara dan saya tahu ya apa artinya. Kita melakukan itu sebulan sekali pada saat perjamuan kudus. Tapi jangan salah saudara, pada saat Yesus membagikan di saat itu, murid-murid belum tahu loh. Mereka menangkap itu secara jasmani. Yesus berbicara tentang hal rohani. Berarti boleh nggak saya ngomong gini Pak? Kenapa murid-murid meninggalkan Yesus? Lihat ini saudara, perhatikan ini. Kenapa murid-murid meninggalkan Yesus? Mereka tidak lagi sefrekuensi. Yang satu jalan dalam roh, yang satu jalannya dalam jasmani. Enggak connect. What's wrong, Pastor? Memangnya kenapa kalau jalan dalam roh dan jalan dalam jasmani? Kita buka ayatnya Galatia pasal yang kelima ayat 17. Ayat ini ngomong, sebab ini penyebabnya, keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Jadi yang satu ngejar daging, yang satu ngejar roh. Enggak connect. Multimedia ayat ini biar tetap di sini dulu. Kalau saudara berkata, Pastor saya orang Kristen. Kita sepakat kekristenan bukan hanya agama. It is a walk with Jesus. Pastikan seirama sama-sama hidup dalam roh. Lah gak bisa, gak nyambung. Yang namanya roh sama daging dia akan terus bertentangan. Itu sebabnya saudara pernah ngalami gak? Setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jujur. Jangankan orang Kristen. Orang dunia aja tahu loh. Berapa banyak yang setuju dengan saya. Kalau saya bilang selingkuh itu salah. Saya rasa gak perlu Alkitab kan? Semua orang tahu kok. Bahkan orang dunia yang gak pernah baca Alkitab tahu selingkuh salah. Kok tetap dilakuin? Ini saudara jawabannya. Keinginan daging sama roh itu beda. Pikirannya tahu salah, hatinya gak mau. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Itu sebabnya ketika saudara mau berjalan sama Yesus, mulai belajar more of you, less of me. Lah ini yang gak enak Pak. Manusia maunya suka-sukaku Tuhan, kan gitu.
Tapi berjalan bersama Yesus kita belajar more of you. Dagingnya harus semakin berkurang. Rohnya harus semakin bertambah. Pastor kalau gitu maksudnya keinginan daging itu apa? Turun ke bawah dijelasin saudara. Karena ini satu pasal. Ayat 19. Ini kita baca ayat 17, kita turun. Apa sih keinginan daging? Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Saya baca ayat 19, saudara bantu saya ayat 20, kita bergantian. Ayat 21 kita baca sama-sama. Perbuatan daging telah nyata, yaitu apa? Percabulan. Maaf loh Bapak Ibu, maaf. Saya tahu ini ayat gak enak gitu. Kecemaran, hawa nafsu. Berarti dengan kata lain saudara gak bisa satu kaki tetap ikut Yesus, satu kaki selingkuh. Saya tahu gak enak ya ini ya. Hah, lah tapi gimana? Pastor, tapi kan Tuhan Maha Penyayang. Tuhanmu yang Maha Penyayang, at the same time Dia Tuhan yang kudus. Saya tahu gak enak saudaraku. Tapi ayat ini ngomong gak bisa. Apalagi perbuatan daging. Penyembahan berhala. Pastor, lah kalau doa-doa gak bisa kan dukun bertindak. Gimana saudara? Boleh nggak? Satu kaki tetap Yesus. Loh pastor, waktu saya disuruh dukun, saya ngomongnya dalam nama Yesus kok. Loh jangan salah, orang Kristen zaman sekarang itu suka mix and match. Gimana? Ini Tuhan ngomong, Tuhan jelas-jelas ngomong. Gak bisa, perbuatan daging, keinginan daging sama roh itu berlawanan. Lah masalahnya sih sebenarnya simple saudara. Are you sure? Apakah saudara yakin ketika saudara berkata jadi orang Kristen, it's a walk with Jesus. Karena yang satu mau ke kanan, yang satu mau ke kiri, gak bisa jalan bareng. Ditambah lagi nih, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri. Ini yang dimau daging, percideraan, roh pemecah. Saya tuh, gimana cara saya ngomong ya saudaraku? Even banyak orang Kristen tidak menyadari ini loh. Saya berjumpa dengan banyak orang memecah belah gereja, keluar dari gereja dan berkata itu kehendak Tuhan buat dia. Ayatnya di mana? Ayat ini aja loh. Roh pemecah itu keinginan daging. Yuk lanjut lagi boleh ya? Lanjut lagi yuk. Ayatnya yang ke-21. Kedengkian, kemabuan, pesta pora dan sebagainya. Pastor, saya anak Tuhan tapi gaul. Masih jedak-jeduk. Bukan saya yang ngomong loh ya Bapak Ibu. Ayat ini ngomongnya apa? Yang termasuk keinginan daging apa? Nah susah kan? Susah. Ayat 21 ini ngomong, dilanjutkan lagi. Terhadap semuanya itu penulis Galatia ngomong, kuperingatkan. Di warning. Warningnya enggak cuma sekali dilanjutin. Seperti yang telah kubuat dahulu. Berarti sudah diingatkan sebelumnya. Ini diingetin lagi. Nah ini yang jadi lebih susah lagi saudara. Sama-sama boleh dibaca 2-3. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Boleh nggak sih saya tanya Bapak Ibu? Maaf,
Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 5 tahun, angkat tangan. Banyak. Turunkan tangan, saudara. Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 10 tahun, angkat tangan. Wow. Turunkan tangan lagi. Ini tangan-tangan terangkat luar biasa. Berapa banyak yang sudah ikut Yesus lebih dari 20 tahun, angkat tangan. Banyak loh. Setuju enggak sih Bapak Ibu kalau saya ngomong seperti ini? Bapak Ibu 20 tahun ikut Yesus kan tujuannya surga toh? Hah? Yakin? Yakin? Keretanya enggak salah pilih? Lah tapi ayat ini ngomong, barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Ini kereta yang lain. Senggol kiri kanan, pastikan keretanya benar. Kalau saudara ikut Yesus, pastikan sepakat dulu. Kalau enggak ikut Yesusnya jalan terus, selingkuhnya jalan terus, dukunnya jalan terus, itu robek loh saudara jiwanya. Enggak bisa, roh dan daging berlawanan. Hanya ketika saudara mengambil satu keputusan, yes, aku mau jalan sama Yesus. Disitulah saudaraku, disitulah more of Him. More of Him, more of Him, less of us. Dagingnya semakin dikikis. Kalau dagingnya tambah dikikis, dari situ nanti saudara bisa muncul tuh yang namanya buah roh.